Malam dan selamat datang dalam webinar Peran Generasi Milenial di Politik. Kembali lagi bersama dalam webinar Dua Laki Channel untuk para milenial. Saya ingin menyapa juga ini, apa kabar hari ini rekan-rekan sekalian? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik ya, sehingga pada malam hari ini spesial sekali dapat menerima nih materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Karena pada hari ini saya, Maria San Francisca, Duta Genre 2 Banyumas 2020, akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Baik, isu-isu politik yang berkembang dewasa ini, atau khususnya di tahun ini aja nih, cukup menuai kontroversi di masyarakat. Kebanyakan kita yang hadir di sini mungkin notabene adalah mahasiswa ataupun masyarakat ya, yang mana perannya sangatlah dibutuhkan. Dalam dunia politik, kini kepercayaan masyarakat terhadap politik mungkin bisa dikatakan sedang menurun atau semakin menurun. Semakin banyak acuh dan apatis nih terhadap politik saat ini, dikarenakan karena memang banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di bidang politik ini. Melihat keadaan sosial politik ini di Indonesia, tentunya diperlukan suatu perubahan yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini, peran pemuda lah yang sangat dibutuhkan, khususnya peran generasi milenial. Baik, siapa yang bersemangat dan excited untuk mendengarkan ulasan narasumber kita lebih lanjut? Oleh karena itu, tetap stay di sini ya, di room ini, sampai berakhirnya acara ini kita, agar kita memperoleh insight yang baru bersama narasumber yang hebat pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media Dua Laki Channel, 3 narasumber kita, dan rekan-rekan webinar yang berbahagia pada malam hari ini. Hadir bersama kita di Google Meet ini adalah Kak Stefani, politikus PSI. Halo. Kemudian, menyapa dulu nih Kak. Halo nih Kak Stefani, sudah berada nih bersama-sama kita. Boleh Kak sapa-sapa juga rekan-rekan sekalian, silahkan. Hai, halo Bro dan Sis. Saya malam hari ini ngobrolnya Bro dan Sis aja ya, Sis Maria ya. Oke, boleh. Iya, saya happy. Halo Kakak. Halo. Aku happy banget kalau bisa di-invite di acara ini gitu kan. Aku excited banget, kita mau sama-sama belajar. Bukan berarti aku yang lebih hebat, tapi kita mau sama-sama sharing. Oke? Itu sih. Oke, luar biasa sekali. Sangat ini ya, penyampaiannya sangat super, dan kita akan mendengarkan lebih lanjut nih tentang Kak Stefani. Nanti kita akan sama-sama belajar dan sama-sama cari tahu seputar politik bagi milenial. Oke. Yang kedua adalah Kak Siti Kholifa, politisi Nasdem. Apakah sudah bersama-sama kita? Mungkin boleh nih menyapa kita, Kak Siti Kholifa. Silakan Kak Siti Kholifa. Kabar? Maaf ini aku pakai akunnya teman saya, soalnya saya lagi yang satunya lagi memorinya. Jadi maaf ya. Perkenalkan, aku dari politisi Partai Nasdem tapi di bidang milenial. Halo semuanya, halo kakak dari PSI. Hai. Halo. Iya gitu aja ya. Iya, oke. Terima kasih Kak Siti Kholifa untuk kehadirannya. Dan yang terakhir, dan tidak kalah luar biasanya, ialah Kak Beno Hargans yang merupakan pengamat politik. Sudah hadir juga bersama kita. Mungkin boleh menyapa terlebih dahulu kepada Kak Beno. Kita sapanya sebagai Kak Beno aja ya. Adakah sudah bersama kita? Halo? Oke, nampaknya masih belum terhubung bersama kita, tapi tidak masalah teman-teman. Kita akan sambil menunggu kita melanjutkan ke acara selanjutnya ya. Saya mau infokan terlebih dahulu bahwa rekan-rekan sekalian jangan lupa ya untuk tetap menonaktifkan mikrofonnya. Tapi kalau mau menyalakan atau mengaktifkan kameranya sangat dipersilakan agar kita bisa saling bertatapan ya, walaupun lewat layar aja kita boleh saling melihat wajah-wajah seperti apa sih yang sudah bergabung dalam room ini. Ada 48 orang. Oke, yang selanjutnya, sebagai acara permulaan, saya akan mengajak hadirin sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk tetap mematikan mikrofon. Silahkan dapat ditampilkan oleh operator.
Baik. Oke. Ya, terima kasih kepada operator. Kita akan melanjutkan ke rangkaian acara yang selanjutnya, yaitu adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber. Namun sebelumnya, saya akan menyerahkan kepada moderator yang pertama, adalah Karis Blessing Siregar. Silakan kepada Kak Karis, waktu dan tempat, saya silakan seutuhnya. Baik, terima kasih buat Maria yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Karis Blessing Siregar. Saya adalah mahasiswa dari UNSUD. Dan saya juga masih menyusun skripsi sekarang ini. Dan selamat datang juga buat para pembicara. Ada Mbak Stefani, ada Mbak Olive, dan masih menunggu Bapak Boni Hargens karena mungkin masih ada kesibukan. Oke, sebelum memulai acara, saya akan menyapa dulu untuk seluruh peserta. Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di webinar Dua Laki Channel. Terima kasih sudah hadir. Ada dari Aceh mungkin, ada dari Medan, ada dari Kalimantan dan Papua, dan mungkin seluruh Indonesia hadir di seminar kali ini. Dan saya akan juga menyapa ada kedua pembicara yang sudah masuk, ada Mbak Stefani. Halo Mbak Stefani, apa kabar Mbak? Halo Bro Haris, baik banget. Thank you ya sudah di-invite. Iya, makasih Mbak udah mau hadir juga di seminar Dua Laki Channel. Dan saya sapa dulu juga ada Mbak Olive. Halo Mbak, selamat malam, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, selamat malam minggu. Ya, ini malam minggu diajak ke YouTube channel ini. Makasih. Oke, baik Mbak, terima kasih atas kehadirannya. Oke, tema kali ini yaitu peran generasi milenial di politik dan menghadirkan para politisi dari Partai Nasdem dan Partai PSI. Dan langsung saja kita masuk ke pertanyaan untuk Mbak Olive sendiri. Mbak Olive, boleh cerita dulu nggak Mbak pengalaman Mbak waktu masuk ke dunia politik? Awal mulanya seperti apa? Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam minggu. Selamat malam buat Kak Stefani dari PSI, Kak Boni Hargens dari Pengamat Politik, dan juga dan juga tadi Maria San Francisca dari Dutare. Dan terima kasih juga untuk Kakak Haris Siregar sebagai moderator yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari politisi Partai Nasdem. Tapi sebenarnya kalau dianggap politisi belum terlalu sih ini ya Mas ya. Soalnya dari sini saya di bidang, kebetulan saya ditaruh di bidang pemilih pemula milenial. Jadi saya di sini banyak mengurusi tentang beberapa teman-teman milenial. Soalnya di sini dari basic saya juga bukan dari basic yang politisi banget. Basic saya adalah seorang atlet dulunya, tapi terjun di dunia politik. Jadi ini nanti ke arah saya akan memberikan dari kemarin-kemarin perkembangan mengenai atlet untuk Indonesia dan sarana atlet yang kurang, juga mengenai mereka yang sekarang ini lagi kondisinya lagi krisis di masa pandemi, yang kemarin habis beberapa saya ajukan ke tingkat provinsi untuk wilayah sini untuk dilanjutkan ke pemerintahan. Itu aja. Terima kasih. Oke, dan kenapa Mbak memilih untuk bidang milenial Mbak? Memilih untuk bidang milenial karena saya yang paling muda Mas di sini. Iya.
Beda dengan PSI ya, Mbak Stefani, memang di situ gebrakannya untuk anak-anak muda. Itu lebih bagus dan luar biasa loh PSI. Kalau di Nasdem kan memang baru ini juga, kemarin juga saya caleg di dapil saya juga saya paling muda sendiri kebetulan gitu. Tapi alhamdulillah suaranya juga lumayan. Dari suara yang milih juga saya dari kalangan, saya dari atlet pencaksilat dan wusu. Yang milih juga mereka-mereka juga, berapa ribu yang milih dari mereka pula gitu. Ternyata masih teman-teman sendiri gitu. Walaupun saya ada program untuk bencana, ada program untuk pertanian, olahraga juga, tapi tetap yang milih dari teman-teman saya juga di bidangnya biar untuk memajukan olahraga. Kan kita juga punya visi masing-masing kan, setiap orang yang ada idealisme sendiri-sendiri gitu. Oke, bisa dilanjut. Halo? Oke, Mbak. Dan ya, mungkin karena sinyalnya juga putus nyambung, jadi mungkin ini kendala sinyal. Oke, kalau berbicara politik nih Mbak ya, berbicara politik, perbedaan di zaman dulu dengan zaman sekarang untuk generasi milenial bagaimana Mbak? Oh ya, perbedaan politik dari zaman dulu sama-sama menurut saya sih ada bagusnya juga. Dulu juga bagus, terjadinya Sumpah Pemuda juga dulu pada zaman politik, zaman istilahnya zaman dulu ya. Kalau zaman dulu menganggap orang zaman dulu hanya memikirkan sebuah kekuasaan, kedudukan, beda dengan politik zaman sekarang. Hanya untuk materi atau kepentingan-kepentingan mereka pada waktu dulu. Kalau sekarang kan lebih banyak anak muda yang ikut berpartisipasi dalam program pembangunan sebuah negara. Contohnya adalah kemajuan digital. Dari digital kita bisa mengolah sebuah sarana-prasarana untuk anak muda, jadi lebih mudah untuk mengatur dan membangun. Konsepnya seperti itu. Agar dunia milenial itu bisa melek terhadap politik, bagaimana dia cara menyikapi antara berita hoax dengan berita yang memang positif untuk didengar oleh mereka sebagai pertimbangan juga sih. Salah satunya mungkin kemarin beberapa juga ada pembentukan UMKM, juga menyaring-nyaring berita-berita yang masuk tapi nggak sesuai gitu. Itu adalah sebagai perannya milenial juga di masa sekarang. Kita harus mengerti juga, mempertimbangkan, jangan cuma nanti kemarin ada demo, ayo kita ikut, kemarin demo ini, ayo kita ikut, itu kan nggak sesuai juga gitu. Tapi sebagai milenial di bidang politik, kita harus memberikan sebuah pengarahan. Oh, ini demo mengenai apa dulu? Kita kok cuma ikut-ikutan? Apa kamu tahu nggak konsepnya? Kamu tahu nggak ini undang-undangnya mengenai apa? Rata-rata anak muda yang dari SMA yang ikut-ikutan nggak tahu gitu. Padahal kalau kita lihat sendiri kemarin saya baca mengenai undang-undangnya yang kemarin Omnibus Law, ternyata baik juga, baik. Cuma untuk dari pengusaha juga ada izinnya, dari investor juga baik. Jadi kan itu semua yang perlu kita lakukan gitu. Kita memberitahukan kepada yang muda-muda gitu. Oke. Halo? Berarti menurut Mbak sendiri, perbedaan di zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda, dan mungkin kalau menurut Mbak sendiri nih, untuk anak milenial sendiri, ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang paling mencolok di zaman dulu dengan zaman sekarang? Karena kan di zaman dulu kita ketahui bahwa Orde Baru sangat begitu berkuasa dan sangat otoriter dalam politik. Nah, untuk perbedaan yang paling mencolok apa aja untuk politik sendiri, Mbak? Bagi generasi milenial. Orde Baru. Generasi milenial sekarang kalau saya anggap lebih berani ya. Kalau Orde Baru orang menganggap, ini mengenai kekuasaan. Jadi kalau berarti yang untuk mereka-mereka yang berani berjuang, maka dia akan berjuang. Tapi untuk yang nggak berani berjuang, dia akan cuma diem, ikuti aja perkembangan. Ini presidennya menyuruh kita ini, pemerintah menyuruh kita ini. Kita hanya untuk mengikuti. Soalnya kita cuma jadi sistem ngikut aja gitu. Kekuasaan lah intinya, dinasti itu. Kalau untuk anak sekarang kan kita bisa, kita disuruh itu tapi kita nggak sesuai dengan diri kita gitu. Ayo kita demo. Nah, sekarang kan orangnya lebih berani kayak gitu. Atau enggak kita memberikan pendapat lewat media massa,
lewat pertemuan seperti ini, mungkin kalau udah viral kan bisa naik juga kan, seperti itu. Jadi untuk anak muda yang lebih sekarang sih lebih berani juga, dan lebih berani juga memberikan masukan pendapat walaupun nggak secara langsung, tapi dengan lewat berita atau memberikan tulisan di media kita sampaikan, gitu aja. Kalau zaman dulu kan kita susah, wah aku mau ke presiden gitu, gimana caranya ya gitu, aku rumahnya di kampung kayak gitu, sulit, media nggak ada gitu, ngirim surat belum tentu dibaca kayak gitu. Jadi politik sekarang kalau saya anggap anak muda lebih dihargai daripada yang zaman dulu. Gitu. Halo? Ada lagi? Ya, tapi kalau bisa dibilang nih Mbak, untuk anak milenial sendiri kan masih ada yang juga bingung karena juga bukan, ya ada, karena juga anak-anak milenial juga kadang-kadang juga masih belum mengerti nih, mereka harus ngapain sih di politik, mereka harus ngasih apa sih ke politik, dan mungkin ada nggak sih perubahan-perubahan kecil yang harus dilakukan anak milenial sendiri dalam mengambil perannya di dunia politik sendiri, Mbak? Ya. Anak muda yang mengambil perannya di politik, perubahan kecilnya kita bisa memberikan sebuah kalau saya ya memberikan sebuah pelatihan kepada mereka mengikuti, hey teman-teman, kalau di kampus ini ya biasanya ada mengikuti kayak acara Kesbang Polinas. Di situ kita bisa melatih wawasan kebangsaan. Di situ ada narasumber. Mereka juga rata-rata kebanyakan orang politik. Jadi di situ kita bisa mendidik untuk anak-anak mudanya untuk berkecimpung di politik agar mereka juga mau belajar, mau melek terhadap politik. Tidak hanya mereka-mereka yang cuma gimana caranya kita nggak tahu. Padahal kan banyak sarana juga, mengikuti organisasi, mengikuti BEM, itu juga salah satu sarana juga. Kalau menurut partai politik sendiri, Mbak, untuk Nasdem sendiri, sangat spesial nggak generasi milenial sekarang ini di politik? Untuk dari partai Nasdem sendiri bagaimana, Mbak? Kalau di partai Nasdem sendiri, spesialnya milenial termasuk spesial. Soalnya kemarin dari beberapa caleg. Apakah bisa dikatakan sangat spesial bagi... Spesial. Gini Mas, kita sebagai anak muda dianggap spesial, bisa spesial, tapi kita juga harus belajar kepada generasi-generasi sebelumnya. Spesial karena kita masih muda, kita mempunyai semangat tinggi, kita masih berkorban, dan dari situ kita bisa melakukan hal, tapi kita tetap harus ada pengawasan dari generasi sebelumnya, agar kalau kita nggak pakai pengawasan, nanti kita bisa berlebihan, jadinya juga nggak bagus gitu. Harus tetap ada yang mengendalikan. Jadi tetaplah semangatnya itu yang luar biasa. Kan pemuda terkenal dengan semangatnya itu, yang dicontoh oleh generasi sebelum-sebelumnya. Kalau mengendalikannya seperti apa, Mbak, bagi anak milenial sendiri dalam politik? Kalau gimana? Halo? Berarti kalau bisa dibilang bahwa anak milenial, ya, kalau bisa dibilang anak milenial masih belum mengendalikan perannya di politik, Mbak. Tadi Mbak mengatakan bahwa anak milenial harus mengendalikan perannya di dalam politik. Tentunya gini, harus mengendalikan perannya itu banyak berita-berita, banyak juga oknum-oknum kita yang memberikan, oh kamu harus seperti ini gitu. Padahal kita anak muda punya sendiri. Kita punya idealisme seperti anak muda. Anak muda juga punya peran, juga punya keinginan harus dibangun juga, yang menurut anak muda juga sesuai dengan bidangnya gitu. Tapi mungkin ada di belakang ada oknum, oh nggak bisa, harus seperti ini gitu. Itu kan salah satu pengendalian. Jadi kita harus tetap pada satu idealisme yang kita bangun dari awal, yang kita menurut kita positif, maka kita harus terus bangun dari awal itu untuk maju ke depan.
Berbicara untuk pemilu Mbak, pemilu ataupun pilkada nih. Nah, kenapa sangat ini partai politik maupun partai politik Nasdem ataupun partai politik yang lain ini sangat mengincar generasi milenial? Apakah generasi milenial sangat banyak di penduduk Indonesia atau bagaimana Mbak? Generasi milenial karena mungkin sangat diperhitungkan ya. Selain untuk mendongkrak generasi, milenial juga kan mempunyai sifat apatis di politik. Yang ini memberikan sebuah kekuatan yang kokoh. Sebagai penggerak idealisme yang harus dipertahankan, yaitu jiwa positifnya anak muda untuk membangun demokrasi yang lebih jujur. Maka diperbaikilah kualitas dalam demokrasi tersebut. Salah satunya yaitu kita sebagai anak muda kan kemarin kita lagi genjer-genjernya mengenai anti mahar atau anti money politik kayak gitu kan. Ya itu yang harus diterapkan. Tapi kan kalau untuk orang-orang pada usia-usia yang di atas kita, orang-orang tua mungkin di kampung-kampung kan, oh oke, saya memilih karena saya dapat uang kok, saya juga nggak kenal. Padahal kalau kita di anak muda, kita yang harus mengendalikan, oke, ayo kita jangan seperti itu terus. Kita sebagai anak muda juga harus memberikan contoh gitu. Dari anak muda sampai ke orang yang lebih tua, kita punya program sendiri yaitu politik anti mahar gitu, anti money politiknya. Seperti itu. Jadi untuk terus bareng-bareng mempertahankan idealisme tanpa disusupi oleh oknum tertentu. Nanti semakin lama kan dari anak muda, kita terus mempertahankan idealisme, terus melalui proses-proses hingga akhirnya yang generasi-generasi tuanya kan lama-lama juga semakin menghilang. Nah itu di situ anak muda bisa terus maju dan membentuk adalah sebuah demokrasi yang bagus dari anak muda sampai ke seterusnya gitu. Jadi anak muda jangan cuma sebagai agen of change, tapi juga harus merupakan leader of change, menjadikan sebuah perubahan NKRI. Yaitu di. Kenapa Mbak kalau di pemilu ataupun di ya? Oke. Kenapa kalau bisa dibilang bahwa anak milenial sangat diincar oleh partai politik di pemilu atau di pilkada, atau kalau bisa dibilang ketika pemilihan anak milenial yang selalu diincar? Apakah anak milenial sangat labil dalam politik atau mungkin terlalu banyak generasi milenial sekarang ini, Mbak? Oh, bukan seperti itu, tapi ya itu yang saya katakan tadi. Anak muda kan sekarang harus menjadi nggak cuma sebagai agen of change, tapi harus mengenai leader of change. Jadi kita harus membentuk dari awal, istilahnya gini nih, Kak Stefani kan dari PSI itu. PSI itu pembentukan leadernya itu dari awal, beda dengan partai-partai yang sebelumnya kan dibentuk dari usia-usia yang mereka yang sudah ada gitu. Kalau kita dari bentuknya dari awal, dari pemuda dulu, kemudian kita nantinya akan naik, jadi kita pada usia yang lebih matang, kita akan jadi lebih baik lagi gitu. Jadi leader of change, yaitu adalah generasi milenial yang sekarang ini sedang digencar oleh pemerintah. Gitu Mas. Nah, kalau untuk kewajiban bagaimana Mbak? Gimana? Halo? Kewajiban anak milenial mengambil perannya dalam politik itu apa aja, Mbak? Kalau boleh tahu? Tahu anunya, lengkapnya, ada di meja istrinya. Untuk kewajiban anak milenial dalam mengambil perannya di dalam politik, Mbak, kewajibannya apa saja? Kewajiban kita di politik kita harus sebagai anak muda kita harus dan kita juga mau mengikuti program-program politik di mana dari situ kita bisa mungkin sekarang ini lagi sedang kita tahu visi misinya dari paslonnya itu seperti jadi kalau kita tidak mau
belajar tentang politik, kamu akan oleh seperti itu. Bakri entah sederhana, gang nangka, gang anak. Apa ya? Sebelah gang nangka, sebelum gang nangka. Jadi kita juga harus membangun politik yang bersih, politik yang politik tidak hanya sebuah kekuasaan gitu sih Mas. Politik dan nilai-nilai kepada anak atau anak. Ya, Mbak, apakah udah selesai menjawab, Mbak? Mohon maaf karena gangguan sinyal. 10 kapten gitu. Semalam tuh hari itu berapa kapten? Kali 2 kapten ya. Halo, Mbak. Ya. Nah, itu. Ya, apakah sudah selesai menjawab karena gangguan sinyal? Bagaimana, Mbak? Maksudnya? Apakah sudah selesai tadi pertanyaan tadi? Buat peserta mohon untuk mematikan suaranya karena terganggu sinyal. Mohon maaf. Akun nama Google Meet Arisa, tolong dimatikan suaranya. Mohon. Mohon akun Google Meet yang beratas nama Kakak Arisa, dimatikan suaranya karena terganggu. Mau 92 ini bagian tipang, jadi kayak tahu Dina ini aja. Nah, ya tahu. Bang, nyebut dari Oke, aja, Mbak, Bang. kita lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya awak ada masukkan umurnya masih diam di dalam, tapi masih hincang dia. Bang, mau izin, Bang. Apakah mereka sangat kecewa dengan pemerintah atau bagaimana? Yang dengan politik? Nggak bisa. Gimana? Ya, kan kita juga berbicara bahwa anak milenial pastinya masih ada yang diam dengan politik, masih yang tidak peduli dengan politik. Tanggapan Mbak sendiri, apakah anak milenial alasannya kenapa bisa terjadi karena mungkin kurang Nah, gua lihat Saibu ini sama kau menganggap politik yang kotor, hanya sebuah kekuasaan. Korupsi ada di mana-mana. Padahal sebenarnya kalau dari politik adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi membuat milenial tidak literasi yang dengan baik yaitu politik. Maka di situ dari tadi saya membutuhkan anak muda harus mau melek terhadap politik. Anak muda harus mau belajar. Kita sebagai orang politik harus mau memberikan ilmu, mentransfer pengetahuan mengenai pemahaman-pemahaman politik sebagai hak dan kewajiban bangsa dan negara. Agar anak-anak milenial yang cuma diam, dia tidak sekedar diam saja. Tapi kalau mau jadi orang baik, seharusnya kita nggak boleh cuma diam terhadap politik, tapi kita harus mau bersuara. Salah satunya kan kita mengenai pilkada, kita memilih salah satu orang, itu berarti kalau kita harus kenal, kita harus mengerti apa visi misinya, tidak hanya kita dikasih uang, kita mau memilih. Seperti itu, Mas. Ya, halo. Oke, Mbak, terakhir Mbak, untuk Mbak sendiri pertanyaannya, seberapa antusias anak milenial mengambil peranan di politik, Mbak? Seberapa antusiasme ya? Ya itu tadi yang saya katakan, kalau saya sebagai anak milenial, saya sangat antusias karena walaupun saya dari basic dulunya seorang atlet, tapi kalau saya melihat perubahan-perubahan yang ada, memang politik sangat diperlukan. Kita bisa melakukan perubahan lewat politik. Kita bisa melakukan sebuah kebijakan lewat politik. Kenapa kita nggak antusias dalam politik? Intinya politik adalah untuk membangun sebuah kedaulatan yang berada di tangan rakyat, maka harus dibangun juga. Salah satunya yaitu mengenai generasi milenial yang terus membangun. Maka kita juga harus melek terhadap politik untuk menjadi perubahan yang lebih baik,
mengawal seperti saat ini sedang adanya pilkada, kita harus mengerti, kita harus bisa mengawal, mengawasi proses jalannya demokrasi dengan baik. Sehingga dengan kita bisa tahu secara aktif, kita mempunyai ide dan gagasan tertentu yang dimiliki oleh generasi milenial yang kita tetap mau perjuangkan sebagai penerus dan harapan bangsa Indonesia. Itu aja, Mas. Kita Oke, baik, Mbak. Terima kasih atas seluruh jawabannya. Dan saya akan langsung bertanya ke Mbak Stefani. Halo Mbak Stefani, apakah masih di dalam Google Meet atau? Halo, Bu Haris, I'm stay. Ya. Oke, Mbak. Ini jawaban yang sudah disampaikan oleh Mbak Olive juga sudah terjawab semua. Dan ini Mbak, boleh cerita nggak Mbak, bagaimana Mbak sendiri bisa terjun ke dunia politik, Mbak? Ya, jadi gini, basically aku itu memang kuliahnya di politik juga. Jadi dari awal memang aku passionate banget untuk bisa ada di politik. Tapi saya nggak mau masuk di dalam politik praktis gitu. Hanya karena adanya atau hadirnya PSI yang membuat saya akhirnya ya kenapa tidak aku mencoba untuk boleh masuk di dalam sebuah politik dengan nilai-nilai yang menurut saya itu tepat gitu. Itu jadi kenapa saya akhirnya bisa masuk di dalam politik. Halo, Bu Haris. Oh, mungkin ini sinyal moderator nih, error nih sinyal moderator. Sinyal moderator kayaknya kurang bagus. Boleh saya lanjutkan, Kakak? Iya. Oke, Mbak. Mohon maaf, sinyal. Oke. Pakai Telkomsel, Mas. It's okay, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi Mbak. Tadi terputus sinyal jaringannya. Oke, makasih Mbak udah menceritakan pengalaman politiknya dan juga mengapa bisa terjun ke dunia politik. Dan mungkin gini Mbak, saya mau bertanya nih, untuk anak milenial sendiri, apa sih peran yang sangat strategis buat anak milenial dalam mengambil perannya di politik, Mbak? Jadi gini, kita menyatukan persepsi dulu tentang politik ya. Politik itu yang kita tahu adalah seni mempengaruhi atau memimpin atau mengambil sebuah keputusan ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu kita mau berbicara milenial ini milenial yang mana. Karena ada generasi Z dan juga ada generasi Y. Kalau kita berbicara tentang di tahun lahir 1980 sampai 1976, maka kita mengenalnya adalah generasi Y, ya kan? Yang berarti rentang umurnya adalah 23 sampai 38 hari ini. Dan itu adalah khasnya generasi Y yang kita katakan milenial adalah yang pasti menguasai teknologi terbaru, ya, melek teknologi. Tapi tetap mempertahankan beberapa nilai-nilai konservatif. Tapi juga dia suka tantangan, kolaborasi, dan orientasinya adalah kesuksesan, seperti itu. Tapi berbeda lagi kalau kita berbicara tentang generasi Z, ya kan? Generasi Z adalah generasi yang lahirnya itu di tahun 97 ke atas. Dia lebih suka tantangan, ya kan? Lebih gesit gitu. Dan pemikiran-pemikiran yang atau gagasan-gagasan, ide-ide yang sangat brilian. Itu sih menurut saya. Dan mengapa Mbak bisa dikatakan bahwa anak milenial sendiri mempunyai peran yang strategis di politik, Mbak? Kalau dibilang peran strategis, nggak terlalu strategis. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti yang saya bilang, poinnya di generasi Y adalah wawasan dan intinya adalah wawasan dan ide-ide yang segar. Tapi belum tentu ide-ide yang segar itu mampu bisa kita eksekusi dengan baik. Kadang-kadang kita hanya mampu memberikan wawasan, memberikan ide, tapi kita miskin dieksekusi. Nah, untuk itulah hari-hari ini kita butuh kolaborasi antara generasi Z dan juga generasi Y.
di mana generasi Z itu adalah orang yang berani mengambil sikap, orang yang berani mengambil tantangan, walaupun di generasi Y masih mempertahankan nilai-nilai konservatif menurut saya. Seperti itu, Bu Haris. Kalau menurut Mbak sendiri, apakah anak milenial mempunyai karakter yang khas di dalam politik? Pasti punya, Bu Haris. Jelas-jelas ide-ide hari ini, ide-ide yang brilian, ide-ide yang segar, itu dilahirkan dari generasi kita, ya kan? Seperti adanya malam hari ini, ada Bro Haris, sister-sister yang lain, itu adalah hasil atau ide-ide yang brilian, Bro. Dan itu kita bekerja dengan cara dan sistem yang baru, dengan cara memimpin yang baru, dengan cara manajerial yang baru, dan pasti komunikasi juga, komunikasi yang aktif, dan yang pasti melek teknologi. Dan kalau boleh tahu nih Mbak, salah satunya yang paling khas karakter anak milenial apa saja Mbak? Yang paling khas? Paling khas karakternya? Kritis. Salah satunya? Kenapa bisa dikatakan kritis Mbak? Kenapa saya bisa bilang katakan kritis? Hari-hari ini kita udah enak sama yang namanya janji-janji gitu ya. So, saya bisa bilang kenapa karakter yang paling melekat di milenial adalah kritis. Cuman gini, kadang-kadang kita harus melihat dari sudut pandang seperti ini. Kritis yang berbobot dengan kritis yang ikut-ikutan. Kritis yang berbobot adalah kritis yang kita punya wawasan yang luas. Kita juga nggak makan mentah-mentah yang namanya media. Kita juga orang-orang yang mengerti banyak membaca buku. Tapi ada orang-orang yang kritis, asal kritis, Bro. Ya, asal kritis yang penting kata Siti tadi dari Nasdem bilang, ayo kita demo sama-sama gitu. Tapi demonya tuh dia nggak tahu demo apa. Dan itu terjadi hari ini. Seperti itu, Bro Haris. Dan kita juga bisa menyaksikan, Mbak, anak-anak milenial kan juga umurnya kalau bisa dibilang sangat labil di dalam, kalau bisa dibilang gini ya, Mbak ya, ada kasus di politik sendiri gampang terprovokasi di dalam pemilu atau mungkin yang lain. Nah, itu Mbak, kenapa bisa Mbak? Apa karena faktor umur atau mungkin karena masih labilnya anak milenial? Pertama, Bro, pasti karena ada tokoh yang memprovokasi, ya, tentang misalnya berbagai ujaran-ujaran kebencian, gitu. Kadang-kadang generasi kita ini adalah generasi yang kurang wawasan, ya. Misalnya juga nggak open minded, ya. Atau sebagian karena memang generasi Y itu masih mempertahankan nilai-nilai konservatif, gitu. Kita mau aja nelan mentah-mentah apa yang hari-hari ini di blow up oleh media tanpa kita saring terlebih dahulu, tanpa kita membaca terlebih dahulu, tanpa kita itu set dulu, ya, apa yang harus kita misalnya demokan, apa yang harusnya kita suarakan, malah jatuh-jatuhnya tuh terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian. Seperti itu, Bu Haris. Terakhir dari saya, Mbak, nanti akan dilanjutkan Roswa untuk bertanya ke Mbak sendiri dan Pak Boni. Kenapa isu agama dan isu SARA sangat ini ya, Mbak, sangat, kalau bisa dibilang sangat gampang untuk diprovokasi untuk anak milenial sendiri? Betul. Apa karena Pancasila di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa karena terlalu agama banget atau bagaimana, Mbak? Jadi gini, PSI sendiri itu ya ada beberapa nilai. Salah satunya adalah anti intoleransi. Memang hari-hari ini sangat kental sekali kita itu diadu domba dengan hal-hal yang seperti itu. Dan menurut saya disinilah peran generasi muda untuk bisa menjadi pembeda bahwa kita ini tidak bisa dibentukkan oleh hal-hal yang menurut saya itu hal-hal yang nggak berpendidikan, nggak elegan gitu, nggak elegan. Marilah ketika kita mau sesuatu hal yang baru, ayo sama-sama kita boleh berbicara, ayo mari sama-sama kita boleh berdiskusi. Kadang-kadang inner circle di dalam kita ataupun juga komunitas kita itu menentukan sikap kita atau pandangan kita. Karena konsep agama atau religius seseorang itu memang melalui orang-orang yang ada di sekitarnya atau circle-circle yang ada di dalamnya. Ya biasanya terjadi karena
mungkin keluarga yang terlalu religius atau misalnya keluarga yang terlalu fanatik. Itu sih, Bro. Oke Mbak, terima kasih. Saya akan langsung melempar kepada rekan saya Rostua untuk menjawab, untuk bertanya ke Mbak dan ke Pak Boni. Oke, Rostua, saya persilakan. Oke, selamat malam buat semua bagi narasumber dan juga peserta. Ada Pak Boni Hargan sebagai pengamat politik, kemudian ada Mbak Stepi dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Muda. Kemudian ada Mbak Olivia yang dari Partai Nasdem sebagai Gerakan Perubahan kayak gitu, yang baru ulang tahun partainya 9 tahun ya kalau nggak salah. Oke, jadi Mbak Stepi nih, saya sangat antusias sebenarnya generasi milenial itu masuk ke dalam dunia politik seperti yang kita pertanyakan kan, generasi milenial nih sebagai pemula dan pemuda kayak gitu. Bagaimana sebenarnya target pemuda masuk ke partai sendiri, Mbak? Target pemuda khususnya di daerah saya itu nggak gampang ya, sis Rosua. Kita nggak bisa apa dengan mulus gitu untuk bisa masuk dalam dunia politik, karena kadang-kadang orang muda ini dianggap dipandang sebelah mata, karena orang muda ini seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini punya ide yang banyak, punya ide dan konsep gagasan yang brilian, cuman kita miskin di eksekusi, ya kan? Tapi kalau misalnya karena di lapangan itu kadang-kadang nggak seperti yang kita inginkan. Dan tapi hari ini bagusnya adalah generasi muda itu diberikan kesempatan yang cukup banyak untuk kita bisa berkiprah di politik. Contohnya aja nggak jauh-jauh, misalnya Presiden Jokowi pun hari ini mengambil staf-stafnya adalah staf-staf milenial gitu. Artinya adalah posisi kita sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang milenial itu sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata. Justru kita harus mengisi politik ini dengan gagasan-gagasan yang baru, ide-ide yang brilian. Kalau dibilang sulit gitu. Tapi kita harus punya satu keyakinan bahwa kita ini adalah orang yang berbeda dengan orang-orang atau politik-politik yang lalu. Karena apa? Karena kita tidak menawarkan sesuatu yang lama, tapi kita menawarkan sesuatu yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara hari-hari ini adalah ayo kita masuk di dalam dunia politik gitu. Karena di dunia politik adalah tempat yang sah untuk kita boleh merebut kekuasaan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang positif tentunya. Seperti itu. Oke, sangat bagus ya jawabannya, sangat bagus lah paparannya. Gini Mbak, kita kan sebagai generasi Mbak sendiri nih sebagai generasi milenial di Partai Solidaritas Indonesia gitu, bijak dalam memberikan edukasi ke masyarakat, bahkan juga di partai sendiri seperti itu. Bagaimana cara memberikan informasi yang bagus? Karena kalau milenial kan dibilang dipandang sebelah mata gitu. Jadi sangat tidak mudah masuk kita ke dalam masyarakat kayak gitu. Mbak sendiri bagaimana cara pendekatannya kepada masyarakat? Yang pasti yang dinilai masyarakat itu adalah sepak terjang kita, dan kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Menurut saya hal yang paling sederhana, hal yang paling kecil adalah konsisten dan disiplin dengan waktu. Kalau misalnya kita aja nih orang-orang muda nggak disiplin dengan waktu, bullshit untuk kita bisa disiplin untuk hal-hal yang besar. Saya berani berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka pasti akan ada setia perkara-perkara yang besar. Kalau mau sesuatu yang besar kita mau kerjakan, ayo setia dari perkara yang kecil. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan ke masyarakat? Tentunya dari hari ini kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, membangun hubungan relationship, kemudian kita hadir untuk rakyat, kemudian di mana rakyat membutuhkan kita ada gitu. Bukan cara hal-hal yang memang yang misalnya terlalu spektakuler gitu ya sis ya. Misalnya harus kita jor-joran bantu korban kebakaran dengan puluhan juta gitu. Kita sebagai orang muda mungkin hal yang seperti itu berat gitu. Tapi kalau kita misalnya mempunyai ide gagasan yang segar,
Gimana caranya? Oh, kita menghibur orang-orang yang lagi kesusahan. Oh, kita hadir hanya membantu mengangkut hal-hal yang sederhana gitu, yang bisa orang-orang muda lakukan. Akan sangat baik kalau setiap kita ternyata bisa ambil peran itu lebih besar gitu. Kita sumbang dana gitu kan, kita kumpulkan dana, kita berikan bantuan, itu akan sangat good gitu. Tapi untuk mencapai hal-hal yang besar, ayo setialah dari perkara yang kecil. Nggak bisa berikan perkara yang lebih besar, yang spektakuler, gitu kan. Ya, apa yang ada padamu, ayo berikan. Gitu. Jadilah dirimu sendiri. Saya nggak bisa jadi sis juga nggak bisa jadi saya. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan, ayo kita sama-sama lakukan. Kalau kita berani ucapkan, berarti kita harus berani juga melakukan. Integritas itu paling penting buat orang-orang muda. Karena teladan orang muda itu yang dilihat oleh masyarakat. Oh, masyarakat hari-hari itu sudah pintar gitu ya. Mungkin hanya sebagian orang yang berpikir suaranya mau dibeli dengan uang. Tapi kalau kita ada pendekatan secara hati, pendekatan personalitinya gitu dibangun dari sekarang. Saya percaya uang di hadapan pun dia nggak mau karena dia tahu adalah orang yang benar dan orang yang nggak benar. Gitu sih. Jadi sebenarnya di dunia politik itu tidak jarang kita dengar ujar kebencian ya kan, baik dari partai ke sini memberikan statement yang negatif ke partai yang lain seperti itu. Gimana kalau partai sendiri menjadikan itu nggak ada di partai Mbak Stepi sendiri? Politik itu hitam dan putih, ya sis ya. Kalau kita ingat misalnya Pilpres kemarin, begitu hebatnya politik ketika kita mendukung si A, akhirnya kita bisa membenci si B gitu. Dan akhirnya itu terbentuk di sebuah masyarakat, oh si pendukung A dan si pendukung B. Padahal belum tentu seperti itu gitu. Jadi kenapa misalnya gimana caranya partai politik khususnya di PSI untuk hadir di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Ya saya pikir di partai saya adalah partai yang memang orang-orangnya udah concern, orang-orangnya udah firm bahwa hal-hal yang seperti itu menurut kita nggak elegan gitu. Kalau kita mau sesuatu itu baik, caranya adalah berdiskusi gitu. Ya, caranya adalah berdiskusi. Buat saya itu nggak penting hal yang menang atau kalah gitu. Buat saya adalah gimana caranya kita memberikan ide kita, walaupun misalnya ide kita ini nggak diterima orang lain. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kalau milenial masih gontok-gontokan dengan ujaran kebencian itu tuh sayang banget gitu. Karena harusnya milenial hadir dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang terstruktur, dengan cara-cara yang penuh dengan pengetahuan, penuh dengan wawasan-wawasan, karena dia juga banyak membaca, karena dia juga survei, dia juga based on data gitu loh. Jadi kalau kita melontarkan sesuatu yang ujaran-ujaran kebencian apa segala macam, ya kembali ke dirinya masing-masing gitu. Oke, terima kasih atas waktu Mbak Stefani dari Partai Solidaritas. Semoga semakin solid partainya dan bekerja tetap untuk rakyat. Siap. Terima kasih atas waktunya, Kakak. Thank you. Selamat malam kepada narasumber kami, Pak Boni Hargan, sebagai ya, selamat politik, malam. Bapak. Selamat malam, Dek. Bagaimana kabar Bapak? Saya lagi di jalan, tapi coba saya ikut. Ya. Terima kasih atas waktu Bapak menyisihkan waktunya kepada webinar ini. Semoga menjadi edukasi politik nanti jika Bapak memberikan paparan tentang politik ya. Saya sangat mengidolakan Bapak, jujur. Di TV-TV ya, saya tidak ketinggalan kan Bapak seperti itu. Dari perdebatannya. Saya mau ini dulu Pak. Saya memang bukan di jurusan politik memang, tapi ya apa salahnya belajar seperti itu. Tapi kalau soal tentang politik nih, saya pernah mengingat Ustaz Akbar Tanjung katanya, kalau soal politik itu ya berbicara tentang panggilan dan
pengabdian. Itulah sejatinya jiwa seorang pemimpin politik. Jadi kalau menurut Bapak sendiri nih sebagai pengamat politik, apa sih politik itu, Bapak? Silakan. Ya, singkat ya. Sebetulnya politik kalau by definition, by teori kan artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Karena kata politik sendiri itu berkaitan dengan beberapa kosakata dalam bahasa Yunani, misalnya kata zon politikon, makhluk sosial, ya, makhluk politik. Ada juga kata politeia atau pemerintahan, atau polis, negara kota. Nah, politik kemudian secara etimologis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum. Maka di dalamnya terkandung bobot moral. Kita tidak bisa melepas atau mencabut kandungan moral dari tesis politik itu. Tetapi ini juga menjadi perdebatan panjang dalam pertarungan teori politik itu sendiri. Karena di kalangan kaum liberal terutama, banyak yang coba mencabut kandungan moral dari politik dan coba memahami politik dari perspektif pragmatis. Pragmatis bukan dalam pengertian sekedar mencari untung sesaat, tapi maksudnya sebuah paradigma pragmatis yang melihat aspek keuntungan lebih penting daripada nilai-nilai transendental yang biasa didengungkan oleh para nabi, oleh para ulama, oleh para pastor, oleh para pendeta, ataupun oleh para moralis sendiri. Tetapi kalau misalnya kita baca tesis-tesis lama, bisa dari Hannah Arendt dan segala macam itu, ya terutama dalam bukunya yang soal human condition, ya. Jelas sekali bahwa kita tidak bisa membicarakan politik tanpa bicara moral, karena moral dan politik itu satu kesatuan. Tetapi kan dalam praktek, kemudian kita melihat politik sebetulnya, apa yang dikatakan oleh Laswell misalnya, Harold Laswell mengatakan politik is about who gets what, when, and how, kan. Jadi siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah ini kalau Laswell sendiri tentu dia bisa dimengerti bahwa dia dipengaruhi oleh mazhab pragmatisme, sehingga coba memahami politik dari sisi yang untung ruginya saja. Tetapi sekali lagi, fakta yang dominan di dalam praktek di banyak masyarakat, negara terutama, politik memang akhirnya menjadi urusan yang pragmatis. Dan ini yang kemudian membuat banyak orang-orang yang kaum moralis mundur dari arena politik. Nah, sekarang bagaimana korelasinya dengan kaum milenial? Ini yang juga menjadi penting untuk kita bahas. Harus kita garis bawahi bahwa generasi milenial itu bukan soal usia saja, tetapi ini ada satu pergeseran skema berpikir yang cukup serius. Ya, kalau misalnya kita lihat ke belakang dalam sejarah lah, kalau kita lihat abad 18 itu kita namai sebagai era munculnya Aufklärung. Aufklärung artinya ada pencerahan di sana. Artinya apa? Orang coba meninggalkan, berusaha bergeser sedikit dan agak banyak dari kitab suci sebagai sumber kebenaran. Karena ketika itu gereja menjadi pusat dalam segala bentuk pendefinisian sosial, politik, kultural, dan sebagainya. Maka otoritas gereja, dia mengcover seluruh dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian muncul perjuangan-perjuangan dari kaum intelektual untuk menggeserkan sentrum kebenaran ini tidak lagi pada kitab suci, tetapi pada common sense, pada rasio. Maka rasionalisme muncul dan Aufklärung. Tetapi di abad 19, saya kira kita kemudian paham betul istilah namanya sekularisasi, sekularisme. Nah, itu muncul pertama kali istilah itu dalam tulisannya, saya kira George Holyoake, something, ya kurang lebih namanya begitu. Dia menulis ya, dan kata sekularisme itu sebetulnya ada bahasa Latin dari kata seculum. Ya, kalau ada yang ngerti bahasa Latin di sini, saya kebetulan pernah guru bahasa Latin, jadi kata seculum itu sebetulnya bisa artinya banyak sih, atau bisa artinya dunia, bisa artinya saat ini artinya kondisi saat ini, hic et nunc, artinya di sini saat ini. Nah, artinya bahwa kalau gereja dengan dogmanya memikirkan soal dunia hari ini dan ke depan, keselamatan hari ini dan transendental,
keselamatan nanti, keselamatan yang bersifat eskatologis, keselamatan yang nanti setelah mati. Nah, dia orang berpikir, udahlah, lupakanlah dulu skema berpikir yang terlalu jauh itu. Kita pikirkan apa yang ada di sini saat ini, dan kita fokus pada apa yang baik untuk banyak orang di hari ini, di sini. Nah, akhirnya kemudian muncul gagasan kita pisahkan saja agama dari negara. Nah, disitulah sekularisme kemudian memperoleh ciri utamanya, yaitu adanya pemisahan negara dan agama. Nah, sekularisasi adalah upaya untuk memprofankan segala dimensi di dalam kehidupan masyarakat. Dan ini yang kemudian dikritik oleh banyak kaum, terutama para teolog dan para pengikut agama dari berbagai agama, ketika sekularisme ini menjadi tren di banyak tempat. Nah, orang mempertanyakan, misalnya di Mesir sendiri kan, saya kira beberapa di sini mungkin paham soal sejarah Islam. Ketika misalnya Muhammad Abduh dia pulang dari Prancis dan coba mempromosi satu modernisme di Mesir di awal abad 20, dia dipersoalkan, dikritik, dicaci maki, dianggap sudah bid'ah, sudah sesat dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya pertarungan gagasan di kalangan Islam ini kemudian antara pro kemajuan modernisme atau anti modernisme dan sebagainya. Sehingga muncul di misalnya di tahun 1928 guru agama Hasan al-Banna kemudian muncul dan membentuk yang namanya Ikhwanul Muslimin yang kemudian juga dianggap beban politik oleh pemerintahan Mesir ketika itu dan akhirnya al-Banna juga toh dibunuh. Nah, dari perkembangan dinamika gagasan itu terjadi di banyak tempat, di banyak masyarakat, di luar negara. Nah, apa yang terjadi di abad 19, yaitu sekularisme itu, kemudian membentuk sejarah dunia. Demokrasi besar di tangan abad ini. Kenapa besar di abad 19? Karena kemudian perlahan agama ditertibkan, ditaruh di tempat privat, dikamarkan dia di sana. Lalu kemudian urusan publik, ya res publika itu menjadi urusan konstitusi, menjadi urusan kita bicara soal aturan hukum, bukan lagi bicara soal benar salah menurut tafsir agama. Nah, sumber kebenaran kemudian bergeser dari kitab suci kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini yang penting. Dan kemudian ilmu pengetahuan diterjemahkan ke dalam tidak hanya teori, tetapi terutama kita undang-undang, konstitusi, dan sebagainya dalam pengaturan bernegara. Nah, apa yang dimaksudkan generasi milenial sebagai lompatan berpikir menurut saya adalah di abad 20, dominasi rasionalisme, dominasi akal sehat di dalam mengatur ruang publik, itu kemudian juga memunculkan masalah. Kenapa? Karena ternyata rasio itu hanya memikirkan apa yang baik menurut sisi duniawi. Manusia akhirnya tenggelam dan kemanusiaan dikorbankan untuk keduniawian itu. Karena orang berpikir seperti kaum marsabnya kaum utilitarian. Ya, kita cari yang paling banyak untungnya saja. Ya, ya, tapi kan kaum utilitarian itu masih sedikit dipengaruhi oleh komunitarianisme. Dia bilang, ya udah, the greatest good for the greatest number. Jadi kita kayak cari yang terbaik, kebaikan yang keuntungan terbesar untuk yang sebanyak-banyaknya orang. Nah, tetapi sekali lagi dominasi akal sehat di abad 20 dan kemudian akal sehat itu dimonopoli oleh ruang kekuasaan, dimonopoli oleh struktur kekuasaan, dimonopoli oleh peranata politik. Kebenaran itu kemudian Halo, Bapak.
Oke, mungkin kondisi sinyal Pak Boni lagi di jalan lagi terputus. Oke, sebelum kita menunggu Pak Boni masuk lagi, saya mau bertanya untuk Mbak Olive dan Mbak Stefani nih. Ini Mbak, kita agak lari dari tema dulu ya Mbak ya, boleh ya? Boleh nggak Mbak? Agak lari dalam tema dulu nih, karena masyarakat bertanya-tanya nih Mbak tentang Pilkada 2020, karena juga seminar kemarin juga ada tema tentang Pilkada 2020, strategi pemenangan. Nah, ini kenapa sih Mbak kok tiba-tiba banget dan sangat kekeh banget dari politisi sendiri untuk melanjutkan Pilkada 2020 di masa pandemi ini Mbak? Saya mau menanya dulu ke Mbak Olive Mbak, boleh dijawab Mbak? Sorry, saya baru bisa masuk nih. Sorry, saya tadi keputus. Oke Pak, boleh dilanjutkan dulu Pak. Moderator? Ya, boleh dijawab. Halo? Ya. Ya, sedikit lagi saya, mungkin 5 menit. Jadi handphone saya ini yang satu lagi error. Lompatan berpikir yang kemudian diwakili oleh kaum milenial itu sebetulnya resiko yang tidak bisa dihindari karena generasi baik yang baby boomers 2, yang X, kemudian yang Y, yang hidup di abad 20 ini, mereka gagal memperlihatkan keteladanan, gagal mereka menunjukkan kewibawaan dari institusi politik itu punya satu tujuan yang besar, yaitu kesejahteraan orang, kemaslahatan umum, common good atau bonum commune. Kegagalan mereka itu terjadi karena ada korupsi, mental korupsi. Semua orang ambil jalan pintas. Semua orang berorientasi kepada uang. Semua orang berorientasi kepada kekuasaan. Semua orang berorientasi pada popularitas. Bahkan tubuh pun kemudian dijadikan komoditas. Maka misalnya kaum feminis yang melihat, yang memakai fetishism, yang mereka memperkarakan itu. Tetapi ini bukan perkara feminisme, bahwa inilah bentuk masyarakat dunia di abad 20. Dan ketika generasi milenial muncul, dia dihadapkan pada satu konteks sosial di mana kebohongan ditutup-tutupi dengan ayat kitab suci lah, dengan dalil adat lah, moral lah, dengan sopan santun lah, apapun yang dicekoki oleh orang generasi tua yang juga gagal mempraktekkan itu, sehingga akhirnya terjadi terbenturan yang menurut saya adalah disinilah terjadi benturan berpikir. Generasi tua terkejut melihat lahirnya satu generasi yang coba menggugat kemapanan berpikir dan kemapanan kebodohan mereka, artinya kebodohan yang sudah menjadi mapan yang kemudian mereka anggap itu benar. Nah, itu ketika itu digugat mereka kaget. Nah, saya sendiri dalam perspektif sebagai seorang akademisi, saya akan melihat bahwa generasi milenial ini satu bentuk konkret dari satu tradisi post-institusional. Satu masyarakat yang sudah bisa kita ramalkan jauh. Dulu ketika Emil Durkheim bicara soal Gesellschaft, Gemeinschaft, bahwa ada masyarakat yang diikat oleh solidaritas, yaitu masyarakat organik. Terus kemudian ada masyarakat yang diikat oleh kepentingan, mekanik sama organik. Nah, diikat oleh kepentingan. Nah, ternyata kan setelah masyarakat kepentingan, setelah Gesellschaft, dan Wasis dan apa kemudian setelah Gesellschaft, dari Gemeinschaft ke gue. Nah, ketika itu kan para ilmuwan berdebat dan kemudian mengatakan manusia akan melepaskan diri dari masyarakat dan membentuk satu mob, bentuk baru, itu massa aja. Jadi habis masyarakat. Tapi kan ternyata enggak. Faktanya masyarakat masih bertahan. Nah, kebertahanan masyarakat ini dibangun oleh satu menurut saya sih sistem berpikir yang penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Karena apa? Ini korup, masyarakat yang korup, peranata politiknya juga korup, semuanya. Dan muncul satu generasi yang melihat itu sebagai masalah. Nah, inilah generasi milenial. Ini buat saya sih satu jalan keselamatan. Kita untuk yang generasi non-milenial harus melihat mereka sebagai bentuk teguran. Ayo kita luruskan kembali tujuan kehidupan ini di ruang publik. Sebagai bangsa, sebagai negara, kita mau kemana? Sebagai partai politik, you orang mau kemana? You mau memperjuangkan apa? Karena ketika kita bicara soal janji-janji politik, kita bicara bukan sekedar retorika, tetapi bagaimana benar-benar mengubah hidup orang. Karena politik sekali lagi bicara soal kebaikan umum. Nah, kalau kebaikan umum hanya pidato, hanya retorika, lalu apa bedanya kita dengan semua orang yang kita kritik? Apa bedanya kita dengan generasi tua yang penuh dengan kebohongan misalnya? Nah,
Artinya bahwa masyarakat post-institusional, masyarakat yang sudah mulai resah dengan institusi, mulai ragu dengan kewibawaan institusi, mulai mempertanyakan kemapanan institusi, status quo itu apa, buat apa. Inilah generasi yang membawa koreksi. Maka perlu ada koreksi dini sebelum terjadi turbulensi besar di dalam tatanan sosial politik dalam sebuah negara bangsa maupun di level dunia. Jadi sekali lagi, saya melihat generasi milenial itu dari sisi yang positifnya. Bahwa ada negatifnya, tapi kan bukan salah mereka. Katakan misalnya, banyak generasi milenial yang kemudian kehilangan referensi di dalam memahami nasionalisme. Kehilangan referensi di dalam memahami sejarah, memahami patriotisme, memahami semuanya. Ya, itu karena generasi sebelumnya gagal membentuk mereka dengan sistem pembentukan kepribadian yang benar. Di dalam keluarga yang dibentuk adalah anak menjadi pribadi yang munafik. Anak harus cium tangan orang tuanya. Itu bukti sebuah sopan santun. Terus kemudian ketika ketika dia keluar dari rumah, dia tidak ingat lagi cium tangan itu maksudnya bahwa lu tunduk kepada nilai-nilai baik yang diajarkan orang tua. Di luar rumah dia buat sesuatu yang bertentangan dengan kemauan orang tuanya. Tetapi di rumah dia lakukan itu cium tangan. Nah, kebohongan yang terus dipelihara ini sebetulnya diwarisi oleh generasi tua yang di mimbar dan di meja makan keluarga dibicara soal kebenaran, tetapi di ruang kekuasaan dia korup. Dia rakus, dia menindas. Nah, inilah sebetulnya saya bilang ini generasi yang membawa koreksi. Nah, kalau mereka kehilangan referensi, itulah tugas dari institusi negara, seagensi sosial, agensi budaya untuk coba memberikan satu konten yang bisa membuat mereka terberdayakan. Jadi mereka ini kemudian mengalami konsientisasi dalam pengertian yang positif. Nah, sehingga misalnya nanti mereka memahami nasionalisme, bahwa nasionalisme adalah sebuah semangat rasa cinta kepada sebuah bangsa, ya, bukan karena kita satu agama, bukan karena kita satu etnik, bukan karena kita satu warna kulit, tetapi karena kita satu nasib, satu visi misi, satu perasaan, satu pikiran untuk membangun Indonesia ini ke depan. Nah, itu nasionalisme. Karena kalau kita tidak isi ruang ini, nanti orang seperti Pak Rizik itu, yang Habib Rizik itu, dia akan menjadi figur sentral. Nah, disitulah kerusakan akan sangat serius terjadi. Baik pada level sosialnya, politik, dan semuanya. Jujur aja, saya tidak marah sama Habib Rizik. Tapi Habib Rizik, inilah representasi dari kerusakan yang paling fatal di dalam praksis sosial politik kita. Ya, Rizik ini kan bukan congornya saja yang besar, suaranya yang gede. Tetapi bahwa dia adalah pucuk dari gunung di bawah laut, ada segmen besar yang terlibat di dalam produksi garis keras macam ini, kelompok-kelompok macam ini. Dan mereka adalah orang-orang yang di depan mata kita. Mungkin sangat religius, sangat nasionalis, dan sebagainya macam sandiwaranya. Tetapi artinya bahwa inilah fakta yang kemudian digugat oleh kaum milenial. Inilah fakta yang kemudian dipertanyakan. Orang mau bicara nasionalisme, tetapi tidak memperlihatkan nasionalisme yang benar. Nah, makanya saya bilang, ayo ini agensi sosial politik, mari kita luruskan kembali isi kepala anak-anak milenial ini dengan nilai-nilai yang benar, keteladanan yang benar, sehingga mereka tidak dirampas atau dimobilisir oleh kelompok garis keras atau virus-virus lain di dalam realitas sosial politik kita. Saya kira itu sih sebenarnya yang itu aja poin dari saya. Thank you, Pak Moderator. Saya masih di jalan juga. Oke. Baik, Pak Boni, terima kasih atas jawabannya karena sudah dijawab habis seluruh pertanyaan tadi, dan mungkin Pak Boni ada kegiatan habis ini ya, Pak ya? Ya, saya pamit dulu ya. Makasih untuk para narasumber yang lain. Salam sukses. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mbak dari PSI tadi, terus kemudian dari yang nasional restorasi itu satu siapa? Yang Nasdem itu. Mbak Olive namanya, ya, Pak. pesan saya juga Mbak Olive, ya konsep restorasi itu kalau bisa dicari bentuk konkretnya lah. Kita mau restorasi pada dimensi mananya, pada sedikit ya. Kalau PS inilah, udahlah. Dulu ini kan ide, saya ada di satu meja dulu ketika ide awal bentuknya PS ini. Cuma saya nggak mau berpartai, jadi saya teman baik saya itu yang bentuk ini.
Siap. PSI ini. Jadi saya tahu aliran politiknya partai ini bagus. Oke, gitu aja. Oke, baik Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Selamat malam Pak. Sampai Selamat jumpa malam. kembali. Oke, terima kasih Pak Boni. Dan tadi Mbak Stefani, Mbak Olive belum dijawab nih. Ini kan Pilkada 2020 nih. Ini juga menyangkut apa namanya? Kalau bisa dibilang pemilih pemula dan pemilih milenial. Yakinkan dong Mbak, buat para pemilih pemula dan pemilih milenial, Pilkada 2020 ini aman, dan kasih tahu alasannya kenapa tetap dilanjutkan Pilkada ini Mbak. Untuk Mbak Stefani dulu deh menjawab, boleh Pak? Oke, jadi kenapa pemerintah tetap melanjutkan pilkada di tengah-tengah pandemi? Pertama, karena ini adalah untuk menjamin hak konstitusi rakyat, di mana ada memilih dan juga untuk dipilih. Karena sesuai dengan agenda peraturan di Undang-Undang Pemerintahan, ada termuat hal tersebut. Kemudian juga nggak mungkin juga di 270 daerah yang melakukan pilkada secara serentak itu pemimpin pucuk-pucuk pemimpinnya adalah PLT. Karena apa? Karena keputusan-keputusan strategis takutnya nanti tidak menguntungkan, bro. Itu kenapa akhirnya di tengah pandemi seperti ini pemerintah tetap melanjutkan pilkada seperti itu. Karena ya seperti saya bilang, keputusan-keputusan strategis nggak bisa diambil oleh pemimpin daerah PLT gitu, karena memang harus ada hak yang dipilih dan juga memilih. Dan tentu pemerintah dengan sangat sadar bahwa di tengah-tengah pandemi seperti ini ada resiko yang sangat besar, karena kesehatan dari rakyat adalah memang yang paling utama hari ini gitu. Tapi di balik itu roda pemerintahan daerah juga harus tetap berjalan. Sumber-sumber gerakan-gerakan di pemerintah juga harus jalan gitu. Contohnya hal sederhana saja, ketika pandemi seperti ini mungkin banyak di daerah itu yang semuanya lagi down gitu. Dengan adanya pilkada mungkin agak bergerak sedikit. Contohnya misalnya banyak flyer, banyak reklame, banyak APK yang dipesan, itu salah satunya untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu. Dan gimana caranya meyakinkan generasi milenial untuk bisa ikut memilih gitu ya. Nanti di tahun 2024 itu lagi banyak-banyaknya bonus demografi dari generasi milenial. Nah, kalau nggak dimulai dari hari ini, siapa yang nanti akan memutuskan isu-isu strategis tentang milenial kalau bukan kita, orang-orang yang ada di dalamnya? Menurut saya seperti itu, Bung Haris. Oke, untuk Mbak Olive sendiri, apakah masih bergabung, Mbak? Halo, Mbak Olive. Oke, mungkin sepertinya lagi gangguan sinyal Mbak Olive-nya. Oke, Mbak, ini kita ambil dulu pertanyaan dari peserta sebelum lanjut ke pertanyaan yang lainnya. Ini ada dari Kak Adia Paramita Putri Pratama, panjang banget penjelasannya, tapi kita langsung masuk saja ke poin pertanyaannya sebentar. Nih, tentang RUU PKS ya, Mbak ya, tentang RUU PKS. Mungkin dari pertanyaan yang disampaikan ini, mungkin saya sampaikan poinnya tadi. Mungkin kenapa RUU PKS sendiri menjadi dipertanyakan oleh seorang politikus, kalau bisa dibilang, maaf, apakah seorang politikus selama ini takut dengan milenial karena kita dapat berpikir kritis dan bersuara terhadap hal-hal yang harus disuarakan, misalnya RUU PKS yang masih sampai sekarang ini kalau bisa dibilang masih mandat di DPR sendiri. Nah, PSI sendiri kan kalau bisa dibilang belum ada kursinya di DPR RI, tapi mungkin apalagi kan PSI sendiri juga bagian dari pemerintah dan juga ada
dapat apa namanya kalau bisa dibilang ya jatah lah dari presiden sendiri. Nah itu bagaimana Mbak, kok bisa sampai RUU PKS sendiri bisa mandek di DPR RI? Iya, jadi gini bro, untuk RUU PKS ini sebenarnya kita sangat concern di situ ya. Dan banyak juga teman-teman kita di Jakarta juga mengkritisi masalah RUU PKS yang sampai hari ini pun juga belum disahkan. Menurut orang-orang yang ada di DPR sana, tidak ada urgensinya untuk RUU PKS. Sedangkan hari-hari ini adalah sangat urgensi sekali buat kita harus disahkan RUU PKS. Kenapa menurut saya hari ini tidak disahkan ya bro ya? Karena tidak ada gelombang desakan dari para perempuan untuk segeralah itu disahkan gitu. Tidak ada kaum perempuan yang mendesak bahwa memang ada urgensinya RUU PKS ini. Seperti itu. Kita lihatlah ya, di daerah-daerah ini akan sangat minim sekali memang politisi-politisi perempuan atau yang bergerak di aktivis perempuan gitu kan, sangat minim. Jadi dianggap pemerintah, kalau menurut dari kacamata saya, akhirnya dianggap pemerintah adalah tidak ada urgensinya untuk RUU PKS segera disahkan. Ini lanjut lagi Mbak, apakah ini yang paling sangat apakah para politisi merasa tersaingi Mbak dengan kaum milenial ketika mereka mensuarakan RUU PKS segera disahkan? Kalau tersaingi itu kita punya ranah-ranah masing-masing ya bro ya. Saya bilang hari-hari ini bukan one man show, tapi ini saatnya kita berkolaborasi karena yang lama dan yang baru mungkin ada perbedaan sudut pandang gitu. Tapi kita tidak bisa juga mengabaikan dari sudut pandang orang-orang lama. Tapi pasti kita generasi milenial ada menawarkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan yang baru yang akhirnya harusnya dikolaborasi dengan para pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita gitu. Jadi kalau saya bilang takut tersaingi sih sebenarnya enggak ya, karena kita memiliki porsi yang berbeda-beda. Hanya milenial hari-hari ini harus menjadi teladan gitu, karena kita udah enak dengan politik hari ini yang membuat apatis para milenial gitu kan. So dari kitalah yang harus memang jadi contoh gitu untuk orang-orang harus melek politik gitu, atau bahkan kita menjadi ikut menjadi politik praktis di dalamnya, seperti itu. Oke, untuk Mbak Olive, apakah masih bergabung Mbak Olive? Bentar ya Mbak, mungkin gangguan sinyal dari Mbak Olive. Halo Mbak, apakah masih tergabung Mbak? Oke, mungkin belum ada jawaban, nanti oke. Nah, kan kalau bisa dibilang ini Mbak, korupsi sendiri kan, PSI sendiri sangat menyuarakan tentang korupsi ini Mbak. Dan juga kalau bisa dibilang PSI masih belum tertangkap KPK nih Mbak. Apa nih Mbak, khasiat-khasiatnya Mbak, kok bisa PSI sendiri bisa untuk mempunyai integritas yang tinggi di dalam politik sendiri, Mbak. Karena kan anak-anak milenial juga pengen tahu nih, Mbak, yang masih bingung nih dengan politik sendiri, karena wah kalau saya masuk politik nanti dianggap korupsi deh, nanti dianggap yang enggak deh. Nah itu bagaimana, Mbak? Karena menurut saya partai PSI sendiri bukan memuji PSI ya, tapi memang masih belum ditemukan kasus-kasus korupsi di partai PSI sendiri. Nah itu bagaimana, Mbak? Jadi gini, di PSI sendiri kita sudah punya platform sendiri, bagaimana setiap harinya kita harus melaporkan kerja kita, bro. Jadi setiap kerja kita itu dilaporkan ke masyarakat, dilaporkan juga ke DPP, gitu kan, dan itu terukur, gitu. Dan kita seperti layaknya Gojek, Grab, gitu. Kalau kita hasil kerja kita itu minus, maka kita juga diminus seperti itu di dalam PSI. Itu kenapa integritas PSI itu sampai hari ini itu masih terjaga. Dan kita berharap tidak ada kader-kader PSI yang sampai kena
tertangkap KPK, amit-amit ya bro ya, jangan sampai. Dan kita berharap PSI menjadi salah satu partai contoh gitu bahwa hari-hari ini masih ada harapan kok. Nah, ini kita melanjut lagi ya Mbak ya untuk pertanyaan dari peserta karena ada pertanyaan lanjutan lagi supaya bisa terjawab pertanyaannya. Oke, kenapa belum adakah kaum perempuan yang mendesak kata kakak sendiri kan RUPK sendiri belum sampai misalnya ini yang dibilang kaum perempuan tidak mendesak RUPK sini disahkan Mbak? Kalau dari PSI sendiri justru kami paling mendesak ya. Partai kami, fraksi kami adalah partai yang paling mendesak harus disahkannya RUU PKS gitu. Kalau misalnya bro ada lihat Sis Samara misalnya gitu kan, Sis Dini, bahkan melihat setiap platformnya kita gitu kan, kita adalah orang yang paling sangat mengkritisi kenapa sampai hari ini tidak disahkannya RUU PKS. Tapi PSI nggak bisa sendiri bro. Karena itu saya bilang kita membutuhkan banyak perempuan-perempuan lain di belakang PSI yang justru harus mendesak pemerintah hari ini untuk segera mensahkan RUU PKS karena memang keselamatan perempuan dan anak itu penting seperti itu. Tapi kan kalau bisa dibilang Mbak, saya pernah ini membahas tentang kekerasan perempuan, hanya PKS dan PAN sendiri yang menolak RUU PKS ini. Nah itu kan padahal kan partai lain kan kalau bisa dibilang Nasdem, partai lain kan mendukung untuk disetujui RUU PKS sendiri. Nah ini kenapa sih Mbak kok cuman hanya 2 partai doang yang menolak RUU PKS ini dan kenapa tidak bisa dijalankan atau tidak disetujui saja? Karena kan cuma 2 partai doang Mbak. Mungkin 2 partai kalau misalnya fraksi besar ya memang kita agak kesulitan ya bro ya, apalagi PSI sendiri kan tidak ada perwakilannya di RI gitu dan kita hanya di wilayah DPRD gitu. Kalau misalnya kenapa tidak disahkan saja ya mungkin harusnya bisa disahkan saja gitu kan seharusnya gitu karena menurut saya melihat urgensinya perempuan hari-hari ini. Saya melihat ada pertanyaan siapa tuh Sis Adia gitu ya. Dia bilang banyak kok wanita-wanita lain yang sudah mendesak RUU PKS ini untuk disahkan. Dan setahu dia katanya di IG ataupun akun-akun feminis sudah meminta RUU PKS ini segera disahkan. Saya mau bilang IG saja kalau kita ngobrol di IG saja gitu kan atau misalnya hanya platform biasa kita nggak ada suaranya sis gitu. Maka saya bilang itu ayo kita sama-sama dari setiap daerah misalnya mempunyai gerakan gitu kan, gerakan yang harus di mana pemerintah harus segera mendesak RUU PKS ini disahkan. Seperti itu. Kalau di platform-platform IG semuanya mungkin ada banyak yang saya lihat juga seperti itu, tapi tidak cukup sampai di situ gitu. Oke. Apakah Kak Adia sudah terjawab semua pertanyaan dari Mbak Stefani? Karena tinggal Mbak Stefani yang ada di Google Meet ini. Mohon maaf untuk Mbak Olik lagi ada kegiatan jadi langsung meninggalkan Google Meet. Jadi hanya Mbak Stefani doang yang ada di Google Meet. Oke, bagi teman-teman boleh langsung menanyakan ke Mbak Stefani atau mungkin melalui kolom komentar. Saya masih beri kesempatan sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Kita tanya lagi Mbak ini Mbak. PSI sendiri kenapa berbeda dengan partai lain Mbak? Seperti saya bilang, PSI tidak menawarkan masa lalu, tapi kita menawarkan masa depan. Itu kenapa akhirnya saya in charge di politik dan saya mau langsung berpolitik praktis, bro. Kalau saya melihat, sorry to say, kalau saya melihat partai-partai yang lain mungkin sampai hari ini saya nggak ikut berpartai, tapi karena saya melihat masa depan di PSI dengan nilai-nilai yang benar menurut saya, makanya akhirnya saya mau masuk di politik praktis. Baik Nak, saya lanjut dulu. Boleh. Seperti yang kita ketahui kan, seperti yang dibilang Pak Boni juga, udah banyak dipaparkan seperti itu kan. Yang di politik itu tidak lain dari bicara leadership dan power, kekuatan dan kepemimpinan seperti itu. Menurut Mbak Stefani sendiri seperti itu kan, bagaimana Partai Solidaritas sendiri menjadi leadership yang baik
dan memberikan kekuasaan ke masyarakat yang baik. Oke. Di nilai-nilai di PSI salah satunya meritokrasi ya. Artinya kita itu sejajar gitu. Nggak perempuan, nggak cowok gitu ya. Kita mempunyai wadah yang sama, kita mempunyai hak yang sama untuk kita sama-sama bersuara di dalam PSI. Jadi untuk kita bisa menginfluence keluar gitu kan, ya kita mempunyai memang based on di PSI sendiri adalah nilai-nilai yang benar terlebih dahulu. Jadi masing-masing kader pun di-in-charge oleh PSI sendiri bahwa kalau kita mau jadi politis ya harus A, B, dan C. Seperti itu. Gimana caranya kita bisa ke masyarakat dan sampai hari ini kita diterima? Ya karena kita sudah membuktikan diri bahwa kita hadir untuk rakyat gitu. Walaupun hari ini di RI kita tidak ada tidak ada salah satu dari PSI gitu. Tapi saya pikir di DPRD Jakarta hari ini pun sudah menjadi standar dari PSI untuk PSI wilayah di semua daerah. Sebagai pemula dan pemuda, yang paling pertama kita punya itu sebenarnya apa untuk bergabung di dunia politik, Mbak? Misalnya kan ada yang membahas popularitas, elektabilitas, kapabilitas, misalnya tanggung jawab, risiko, kan banyak di partai politik seperti itu. Bagaimana pengorbanan, perjuangan juga. Sebenarnya yang paling utama kita punya itu, Mbak Stephanie sendiri apa? Masuk ke dalam dunia politik. Yang paling penting buat saya adalah kita tahu apa yang mau kita perjuangkan. Tanpa kita tahu apa yang mau kita perjuangkan, saya percaya kita nggak punya visi, kita nggak punya goal. Tapi kalau kita tahu apa yang kita perjuangkan, pasti dengan natural gitu ya, tidak dibuat-buat, tidak dengan untuk kepentingan diri sendiri. Menurut saya pasti kita mau masuk di dalam sebuah partai, karena partai adalah satu-satunya yang sah untuk kita bisa merebut kekuasaan. Di luar partai nggak bisa. Seperti itu. Oke, kemudian baik Mbak. Ya, silakan Restu. Kemudian nih kan di dalam dunia partai, di dalam dunia politik, saya lihat walaupun memang basic saya bukan di politik seperti itu ya, tapi saya sangat sering melihat di sosial media cetak ataupun media elektronik seperti itu. Banyak yang masuk ke dalam dunia politik, anak-anak milenial, tapi banyak juga yang nggak menerima politik itu buruk seperti itu. Banyak anak-anak milenial menganggap politik itu buruk, sesuatu yang negatif seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena ada sejarah masa lalu yang melekat di hatinya, di mindsetnya? Kalau misalnya itu ada terjadi, bagaimana Partai Solidaritas Indonesia mengubah mindset milenial itu? Merubah mindset itu sebenarnya nggak gampang, ya, nggak gampang gitu ya. Membuat jatuh hati seseorang itu aja kita susah ya, ya kan? Gitu, apalagi untuk bisa orang itu bisa melek terhadap politik. Politik memang saya aja apatis ya sebenarnya dengan politik sebelum saya kenal PSI gitu. Karena menurut saya ya politik itu kotor gitu. Seperti yang saya bilang kepada Bro dan Sis, kalau kita ingat Pilpres kemarin, politik ini menggerakkan dua kubu di seluruh daerah yang ketika kita ikut kubu A, akhirnya kita dibenci oleh kubu B gitu. Sebegitu dinamika politik membuat itu terbangun gitu kan, terbangun gitu. Dan akhirnya kita melihat ya ampun sebegitu kotornya politik yang membuat kita ini jadi kayaknya aku benci si B karena dia dukung si A gitu. Dan itu terbukti di sosial media teman-teman, yang akhirnya menjadi bully yang luar biasa, buzzer-buzzernya luar biasa, membela A dan membela si B gitu kan. Itu karena kegagalan dari senior kita yang dulu gitu kan. Kegagalan akhirnya membuat kita kehilangan literasi yang
supaya wawasan otak kita ini diisi dengan wawasan yang benar, otak kita ini haus akan ilmu pengetahuan, otak kita ini haus dengan searching, survei, membaca based on data gitu. Karena milenial hari-hari ini adalah milenial yang sukanya instan gitu kan, milenial yang hari-hari ini yang sukanya itu ikut-ikutan gitu. Jadi apa bedanya kita yang sekarang dengan senior kita yang dulu kalau kita nggak bisa jadi teladan? Kunci utamanya adalah diri sendiri. Kita tahu kepentingan apa yang harus kita perjuangkan. Gitu sih. Kalau misalnya kita masih memikirkan perut sendiri, gitu kan, mustahil untuk kita ditawarkan sedikit duit, gitu kan. Akhirnya kita bisa ikut-ikutan gitu. Padahal hanya uang 100-200 ribu, gitu loh. Ya, hanya karena memikirkan urusan perut. Gitu. Tapi kalau kita sudah tidak memikirkan urusan perut, kita hanya tahunya adalah kita memikirkan kepentingan masyarakat, mementingkan kepentingan rakyat gitu, pasti akan secara natural kita akan menjadi teladan dan kita akan menjadi standar buat politik atau partai yang lain. Baik, Mbak. Saya bertanya lebih ke khususnya ya kan, tentang edukasi pendidikan politik di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bagaimana dari pemimpinnya sendiri, misalnya Mbak Grace Natali sebagai yang muda gesit ya, mendirikan partai, seorang perempuan, apa sih edukasi yang diberikan kepada pekerja di partainya? Jadi kalau Bro dan Sis lihat sendiri ya, gimana kita masuk dalam partai, bahkan gimana caranya waktu itu kita mau jadi caleg dari PSI saja, gitu kan? Kita itu benar-benar digembleng, benar-benar ditanya, benar-benar langsung interview, gitu. Yang saya pikir partai-partai lain nggak punya, gitu kan? Gila nggak sih kalau ternyata kita mau masuk partai politik aja di interview sebegitunya, gitu. Artinya nih politik tuh nggak sembarangan, gitu kan? Nggak kayak kacang goreng yang kita bisa beli, gitu kan? Sebentar begitu udah kita kenyang kita buang, nggak gitu. Partai PSI ini sekali lagi saya bilang dibentuk dari dasar yang benar. Untuk Sis Grace sendiri membangun PSI susah nggak? Susah banget. Bahkan waktu verifikasi saja di daerah-daerah saja kita berdarah-darah Sis untuk bisa masuk dalam verifikasi saja gitu. Jadi Sis bisa bayangkan bagaimana kekuatan di daerah-daerah untuk bisa masuk di dalam partai politik khususnya PSI sendiri itu juga nggak gampang gitu. Tapi karena kita ini menawarkan harapan yang baru, gagasan ide yang baru, saya pikir ya hari ini PSI menjadi mempunyai tempat gitu di hati masyarakat gitu. Jadi kalau Mbak sendiri sebenarnya memperjuangkan apa di Partai Solidaritas Indonesia? Misalnya ya, ada tentang perempuan seperti itu, atau ekonomi misalnya, kesehatan. Mbak sendiri sebenarnya apa yang diperjuangkan di PSI? Kebetulan saya berposisi di PSI adalah wakil ketua dari Dewan Perwakilan Wilayah ya DPW untuk Kalimantan Selatan gitu. Jadi di bawahnya kita pun juga ada yang namanya bidang-bidang yang membawahinya gitu kan. Jadi kita in charge untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kita juga concern, kita menaruh orang-orang yang concern pada bidangnya masing-masing gitu. Jadi untuk sementara ya saya berada di wakil gitu dan untuk lebih concern di setiap divisi-divisi yang ada di bawahnya kita. Boleh kembali kepada Karis. Oke Mbak, ini terakhir dari pertanyaan peserta dan nanti ada pertanyaan kejutan dari saya sendiri buat Mbak. Seberapa penting Mbak? Tadi kan ada pertanyaan dari peserta, seberapa penting ilmu politik sendiri bagi anak milenial? Karena kan tadi dikatakan peserta juga sangat di masa pandemi ini sangat kurang pedulinya anak milenial di lingkungannya sendiri. Itu seberapa penting, Mbak? Karena juga kita melihat anak milenial sendiri di masa pandemi ini masih kurang peduli terhadap lingkungannya. Apakah memang terjadi seperti itu atau bagaimana, Mbak? Itu kenapa saya bilang
anak muda atau milenial hari-hari ini harus menjadi teladan. Gimana kita bisa bersuara di politik, gimana caranya kita bisa membawa perubahan atau menjadi agen perubahan. Kalau hal-hal yang sederhana aja, kita nggak tertib, gitu kan. Udah dibilang sama pemerintah, ayo jangan kumpul-kumpul, tetap kumpul-kumpul. Ayo pakai masker, tetap nggak pakai masker. Jadi nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh. Hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel aja. Kalau kita lakukan hal itu dulu, saya percaya hal yang besar pun akan kita lakukan dengan integritas dan konsisten, bro. Gitu. Jadi nggak usah berpikir tentang politik yang terlalu lebar, terlalu universal. Kalau hal-hal yang sederhana saja kita nggak bisa lakukan. Jadi bullshit buat saya, kalau kita mau lakukan perubahan buat kota, kalau kita mau lakukan perubahan buat negara, kalau hal-hal yang sederhana saja kita nggak bisa tertib. Oke Mbak, cukup untuk pertanyaan dari peserta, dan pertanyaan saya terakhir ini Mbak. Ada apa dengan Bro Niji sendiri Mbak maju ke calon Pilpres 2024? Karena gini ya Mbak ya, mohon maaf nih, saya sudah mengundang Mbak Grace Natali, tidak bisa hadir untuk menjawab pertanyaan ini. Saya sudah mengundang Mas Giring Niji, tapi tidak bisa hadir. Ini kebetulan lagi ada dari perwakilan PSI sendiri nih. Karena kan netizen sendiri mengatakan bahwa harusnya dari nol dulu dong, dari misalnya DPRD atau bagaimana. Ini kenapa tiba-tiba langsung naik menjadi calon presiden 2024? Ini pertanyaan terakhir Mbak. Pertanyaan terakhir buat saya. Boleh dijawab Mbak, supaya anak-anak milenial juga yang ada di sini jadi tahu nih, kenapa sih kok bisa maju tiba-tiba tanpa ada pengalaman dulu? Oke, 2 minggu lalu saya baru mendampingi Bro Giring di Kalsel dalam rangka silaturahmi politik di setiap daerah ya Bro ya. Dan sebenarnya ini hal yang secret ya, hal yang nantinya akan ada boomnya gitu dari PSI gitu. Jadi saya nggak bisa terlalu signifikan, tidak bisa terlalu spesifik menjawab pertanyaannya Bro Haris gitu. Bro Haris pun akan menanyakan ini ke semua kader PSI, juga pasti akan mendapatkan jawaban yang sama Bro gitu. Nah karena nanti akan ada gongnya, kenapa akhirnya Bro Giring sendiri kok bisa tiba-tiba langsung mau jadi presiden gitu ya Bro ya. Tapi semua orang itu berhak menjadi siapa saja, dan setiap kita berhak dipilih dan berhak memilih ya Bro ya. Jadi kembali ke situ lagi gitu kan, mau basicnya apa gitu kan. Kalau ternyata hari ini elektabilitas PSI itu justru lebih baik dibanding partai-partai yang lama loh Bro, kalau saya bisa bilang seperti itu gitu. Karena di pandemi hari ini PSI justru hadir paling in charge untuk masyarakat gitu. Mana partai-partai yang lain gitu. Sorry tuh saya nggak bisa sebutkan partai-partai A, B, dan C. Saya menyebutkannya adalah universal. Tapi hari ini kalau kita dikatakan hadir buat rakyat, PSI hadir buat rakyat. Bro dan sis bisa lihat kegiatan semua PSI yang ada di daerah hari-hari ini gitu. Jadi saya nggak bisa jawab secara spesifik kenapa Bro Giring akhirnya maju di dalam berkeinginan di tahun 2024 menjadi presiden, seperti itu. Oke, baik Mbak, terima kasih karena tidak bisa dijawab dengan spesifik, mungkin itu hak setiap orang sendiri tadi, supaya saya tidak bisa memaksakan lagi. Terakhir ini Mbak, pesan buat anak milenial, apa pesan Mbak buat anak milenial? Aduh, pesan saya ini sebenarnya sederhana banget ya. Kita itu berintegritas ya, berintegritas. Saya bilang berkali-kali, setia dalam perkara yang kecil gitu, maka kita akan diberikan perkara-perkara yang besar. Berintegritas, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan, apa yang diharapkan, ayo sama-sama kita kerjakan gitu. Ini saatnya bukan one man show, tapi ini saatnya berkolaborasi. Bukan aku yang paling bagus, bukan saya yang paling oke, bukan partai saya yang paling oke, tapi kita tunjukkan bukti, kita tunjukkan keteladanan kita supaya kita menjadi generasi itu yang berbobot. Dan saran saya, ayo banyak-banyak itu buka teknologi, hal-hal yang positif, banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengikuti perkembangan zaman hari-hari ini. Jangan cuma banyak TikTok saja gitu kan. TikTok itu tidak salah ya kalau misalnya di dalamnya adalah sesuatu yang positif gitu. Tapi menurut saya banyak-banyak tambah wawasan dan inner circle-nya kita diperluas
karena itu menentukan wawasan dan sudut pandang kita, bro. Banyak hubungan satu dengan yang lain, dan itu juga ya membuat kapasitas kita semakin besar. Karena sensitif itu perlu buat. Oke, baik Mbak Stefani, terima kasih atas seluruh jawabannya dan juga seminar selanjutnya kita kan ada lagi nih seminar yang menata masa depan 2021. Sampai ketemu kembali Mbak di seminar selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan selama acara dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, sebelum saya menutup acara ini, kalau bisa dibilang moderator yang kedua yaitu Rostuap lagi berulang tahun, jadi dia pengen banget Mbak untuk diucapin oleh pembicara. Dia bilang seperti itu ke saya dan juga boleh Mbak diucapin Mbak supaya makin semangat dia Mbak. Waduh, saya ini nggak pantas harus saya beri ucapan, ya ampun kiranya lo sama bro gitu kan, nggak ada bedanya gitu. Tapi saya mau mengucapkan happy birthday buat Sis Rostua. Ini yang keberapa ya? Yang ke-23. Yang ke-23. Sis Rostua ini in charge di bidang apa? Kuliah masih, Mbak. Kuliah di Universitas Sumatera Utara. Ambil fakultas? Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya. Oh, mantap. Saya berharap dengan adanya Sis Rostua hari ini ulang tahun itu membuat perubahan di kotanya, ya, membuat perubahan, terus berintegritas, gitu kan, menjadi anak muda yang teladan, militan, gitu. Kalau nggak dari kita, siapa lagi, gitu. Kalau kita udah mau bawa perubahan, ya perubahan dari diri kita sendiri. Saya mau bilang gini, happy birthday to you. Makasih Mbak buat ucapannya. Semoga terkabul doa-doanya. Amin. Terima kasih juga buat semua peserta yang mencapi. Semoga saya jadi agen perubahan juga, walaupun mungkin bukan di bidang politik nantinya. Karena sebenarnya Mbak, saya kemarin juga pengen bergabung ke PSI, tapi belum nasibnya di sana. Jadi menjadi mahasiswa dulu lagi. Siap, mantap. Gimana ya? Moderator satunya lagi live gitu. Oke, sinyalnya mungkin ya. Ya, oke. Terakhir nih, Maria, sebelum untuk buat para peserta juga nanti bisa ucapin selamat ulang tahun buat Kak Rostua melalui Instagramnya, nanti bisa di-tag ke Instagramnya karena dia permintaan dari saya sendiri supaya disampaikan ke peserta dan pembicara. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan dan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa kembali di seminar tanggal 5 Desember. Saya serahkan kepada Maria untuk melakukan sesi foto. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara kita yang sudah berbagi ilmu nih dan insight baru yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ini saya sangat mampus. Halo di sana. Mungkin itu tertekan ya tombol mikrofonnya. Oke, no problem. Ya, saya sangat senang nih sama diskusi kita kali ini karena kita boleh menyatukan pendapat, kemudian juga menyatukan pola pikir ya, dan juga saya mengapresiasi ini rekan-rekan sangat kritis dan kami tunggu kedatangan kalian lagi di webinar yang selanjutnya tentunya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Rekan-rekan jangan meninggalkan room ini terlebih dahulu karena saat ini kita akan bergabung dalam sesi foto. Oleh karena itu harap untuk teman-teman langsung menyalakan kameranya. Ayo, silakan. Saya berikan beberapa waktu detik aja ya untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto, nanti akan dipandu oleh Maria Siregar dalam suaranya. Silakan Kak. Oke. Saya akan pandu sesi foto dari sini. Oke, teman-teman menghidupkan kamera supaya bisa langsung sesi foto. Oke, ini 3 kali ya sesi fotonya ya. Sebentar. 1, 2, 3.
Lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Iya, masih ada beberapa menit nih kalau teman-teman masih mau ada yang mau ambil screenshot mungkin dari kamera handphonenya ataupun laptopnya, silakan. Cakep-cakep, cantik-cantik ternyata semua ya. Iya, tapi sayangnya kurang banyak yang menyalakan ya, padahal ini aduh, rekan-rekan sekarang harus lebih pede lagi. Oke, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Terima kasih kepada bicara yang paling utama. Kemudian rekan-rekan sekalian, jangan bosan-bosan bergabung dalam webinar Dua Laki Channel, tetap bergabung dan kami tunggu kedatangan kalian. Kemudian kami semua pamit undur diri, mohon maaf untuk setiap kesalahan dan keterbatasannya. Sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya. Sehat selalu dan selamat malam.